Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kita kali ini, ya ini penting. Bagaimana seseorang itu, ya, yang tadinya dia sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, lemah pokoknya, nggak keadaannya itu sudah tidak bisa dibilang, kemungkinan kalian kalau melihat keadaannya itu tidak akan mungkin orang ini bisa sukses, tidak akan mungkin orang ini bisa berjaya. Banyak sekali cobaan yang menerpanya, dia terkena banyak sekali cobaan yang bisa membuat dirinya itu adalah mundur dan menyerah. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi dengan dia itu sebaliknya. Ini fenomena apa ini? Kita membahas suatu fenomena bagaimana orang yang bisa terpuruk begitu dalam, dia sudah tidak punya kesempatan apa-apa sepertinya, terdesak, namanya sudah tercoreng, keluarganya hancur. Kenapa dia bisa mencuat menjadi seorang bilioner, miliarder? Kita belajar ya, kita belajar bukan dari orang-orang yang sudah sukses, tetapi orang yang belum sukses akhirnya menjadi sukses. Di channel ini aku memberikan contoh itu banyak. Kita mendapatkan contoh dari guru-guru kita yang dulunya itu hanya seorang tukang sapu, gelandangan, gembel. Ini juga, ini sudah jadi gembel, narkoba, judi, keluarganya hancur, tetapi masih punya kesempatan dia menjadi seorang miliuner. How that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dia merubah dirinya? Kan dia nggak sadar, keadaannya sudah carut marut, hancur bawur, gak punya apa-apa. Gimana caranya dia bisa seperti itu? Ada bantuan apa? Ya, dia menjadi miliuner tidak mencari seperti yang mitos-mitos, hokus-pokus seperti itulah ya. Dia tidak mencari sesuatu seperti itu, tetapi kok bisa jadi miliuner? Dimana keadaan dia itu tidak sadar. Oke, ini kita akan bahas kenapa hal ini bisa terjadi pada seseorang itu yang dia sudah mencapai titik terendah dan dia bisa menjadi seorang miliuner. Ya, itu adalah pada saat you hit rock bottom, pada saat kalian itu menyentuh titik terendah. Yang terjadi adalah kalian akan menerima kebalikan dari sesuatu itu. Ya, itu pelajaran-pelajaran dari spiritual juga seperti itu. Kalian untuk mendapatkan kesehatan, ya, kalian harus mencapai titik terendah, yaitu apa? Kalian melakukan tirakat kan? Kalian melakukan tirakat berupa puasa, kalian menahan hawa nafsu, kalian menahan untuk tidak mengeluh, kalian menahan untuk tidak komen marah-marah dengan sekeliling kalian. Itulah dimana kalian berada di titik terendah. Kalian itu sudah tidak bisa melakukan itu semua. Kalian sudah tidak bisa mengeluh, kalian sudah tidak bisa marah-marah, kalian tidak punya apa-apa. Yang bisa kalian lakukan adalah nangis dan tolong, dan akhirnya kalian minta tolong dan terjawab pasti kalau kalian ngeh, kalau memang kesadaran kalian terbuka pada saat itu. Karena pertolongan datang itu kalian menyambutnya. Jadi yang terjadi pada seseorang ini yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, hancur, keluarganya hancur, dia bisa bangkit kembali, ya. Bayangkan dia tuh narkoba,
judi, apapun dia lakukan, ya. Kenapa bisa bangkit kembali? Karena pada saat dia di titik terendah, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya apa-apa, dia nangis senangis-nangisnya. Dia dalam keadaan lemah tak berdaya. Akhirnya pertolongan pasti datang. Pada saat pertolongan datang, dia sadar dan dia berkomitmen untuk merubah keadaannya. Nah itu. Jadi itu sama, semua itu prosesnya mirip. Kalau kalian mau membersihkan diri, ya, seorang muslim 1 bulan puasa, ya, selama 1 bulan puasa itu untuk apa? Itu untuk membersihkan diri kalian lahir kembali menjadi orang baru, ya kan? Memaafkan, kembali dari nol ya. Itu kayak slogan ini loh, pom-pom itu ya, yang isi bensin. Nah, kalian lihat itu semua, kalian perhatikanlah, semua yang mencapai titik terendah itu kalian akan mendapatkan kebalikannya, ya. Nasib orang itu tiada yang tahu. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Kita tidak bisa menghakimi kalau seseorang yang sudah terjebak dalam dunia hitam, dia tidak bisa menjadi orang sukses dan kaya raya. Seseorang yang sudah terjebak di dunia hitam, dia tidak mempunyai masa depan. Setelah banyak aku mempelajari orang-orang sukses, aku mendengarkan banyak cerita yang nanti ini semua aku bagikan kepada kalian semua. Aku sudah tidak bisa menghakimi siapa-siapa, karena banyak kejadian-kejadian di luar nurul, ya, di luar nalar kita. Kejadian di luar itu tidak sama dengan hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 itu sudah pasti sama dengan 2. Tetapi kejadian yang ada di luar sana itu tidak bisa diprediksi. Kalkulasinya sudah kalkulasi unbelievable, sudah tidak bisa dipikirkan dan dihitung, ya, karena itu sudah di luar perkiraan. Nah, jadi aku ingin mengambil sarinya dari mana seorang gembel itu, ya, dia main judi, dia main perempuan, dia mabok-mabokan, masuk dalam dunia hitam, keluarganya hancur, masih bisa menjadi sukses dan menjadi seorang miliuner. Memang kebanyakan mereka itu tidak mau diketahui, ya, identitas mereka itu disimpan baik-baik, tetapi mereka itu mau membagikan ceritanya. Mereka itu tidak pedit sebenarnya membagikan ceritanya. Jadi ceritanya itu, dia itu juga tidak sadar kenapa dia itu mengambil pertolongan itu. Jadi antara sadar dan tidak sadar, berarti ada pertolongan alam, ya, ada pertolongan kalau dia itu dibantu, dan kemungkinan juga itu nasibnya itu sudah tertulis, dia akan berubah. Nah, bagaimana kita itu bisa membuat keadaan menjadi itu lebih baik daripada titik yang sekarang? Pasti ada orang yang tidak sadar aja, dia itu bisa memahami keadaan lingkungannya walaupun tidak sadar, ya. Dia seperti dibantu oleh alam bawah sadarnya, ya. Jadi dia itu mempunyai kebiasaan itu suka membantu orang dulunya, walaupun dia berkecimpung di dunia hitam, walaupun dia itu dulunya itu bermain yang nggak karu-karuan lah, sesuatu yang sudah tidak bisa dimengerti oleh orang-orang awam, ya. Maksudnya itu nggak bisa dimengerti oleh orang-orang awam itu, dia itu perbuatannya itu sungguh tidak baik,
untuk ditiru. Tetapi dia itu rajin memberi orang, dia itu rajin bersedekah, dia itu nggak hitungan. Itu yang kemungkinan menjadi pertolongan pada saat dia terkena musibah seperti ini. Dia sudah tidak bisa apa-apa, dia jatuh tanpa daya, tetapi dia masih bisa punya kesempatan. Dia diberi kesempatan untuk menjadi seorang yang kaya raya dan bisa membagikan ilmu dan kekayaannya kepada orang banyak. Itulah nasib. Kita tidak tahu nasib orang, tetapi kalian bisa tiru ini. Ilmu ini itu ilmu yang ada hubungannya dengan sedekah berarti ya. Jadi pada saat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, itu di sela-selanya itu dia itu tidak hitungan sama orang, tidak pedit sama orang, dia baik sama orang, tetapi dia itu menghancurkan dirinya sendiri. Dia judol ya, judi itu kan dia menghabiskan uangnya. Dia narkoba itu juga menghancurkan kesehatannya. Tetapi di sela-sela itu dia tuh orang yang suka berbuat baik. Mungkin dari situ itu. Dari situ itu adalah amal yang menyelamatkannya. Dia masih bisa diselamatkan untuk mendapatkan kedudukan yang bagus, dan dia disadarkan dia bisa keluar dari jurang kegelapan itu. Dia bisa naik menuju pencerahan ya. Dia sekarang memberikan masukan-masukan kepada generasi muda untuk tidak mengikuti jejaknya yang membuat dia sangat merugi, yang membuat dia hancur, dan dia tidak mau generasi-generasi berikutnya itu hancur seperti dia. Dia selamat. Dia berhasil terselamatkan. Oleh apa? Sepertinya itu. Jadi kalian bisa tiru, walaupun kalian tidak masuk ke dunia hitam ya, kalian bisa tiru ini. Untuk membuka jalan rezeki adalah kalian suka memberi. Berikan sesuatu kepada orang lain ya, apapun itu. Nasihat, senyum, mungkin sekedar sedikit materi, makanan kepada tetangga. Ya, perbuatan-perbuatan baik kalian itu nanti sepertinya akan membantu kalian pada saat kalian di keadaan titik terendah ya. Jadi pada saat kalian berada di keadaan titik terendah, yang menolong adalah bisa jadi adalah amal-amal baik yang pernah kalian lakukan dulu ya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran, coba kalian praktekkan. Kemungkinan ini adalah yang bisa membantu kalian untuk lepas dari keadaan-keadaan yang membuat kalian rugi, sedih, hancur, kacau ya. Kalian bisa memberikan apa saja yang ada pada diri kalian, tidak harus materi, tetapi nasihat untuk orang lain itu juga bisa. Walaupun nasihat Anda tidak didengar, tetapi itu bisa. Anda bisa membantu membersihkan lingkungan. Anda bisa macam-macam ragam yang bisa kalian berikan kepada orang lain dari yang sudah diberikan kepada Tuhan kepada Anda, yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda. Ini fisik, suara, pandangan, kaki, semua fisik kalian ini bisa kalian gerakkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada banyak lagi cerita yang kemungkinan nanti akan saya bagi di sini ya. Jadi terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan keberkahan dan keberlimpahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.